Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, PT Karenina Relation adalah sebuah perusahaan konsultan masyarakat yang berlokasi di Jakarta. Perusahaan ini menjual jasa konsultasi hubungan masyarakat kepada berbagai perusahaan, mulai dari perseorangan hingga perusahaan besar. Kemudian, kita diminta untuk membuat jurnal transaksi yang diperlukan, buku besar yang diperlukan, neraca lajur yang diperlukan, serta laporan keuangan PT Karenina Relation per tanggal 31 April 2013. Maka, transaksi yang dilakukan oleh PT Karenina Relation selama bulan April adalah sebagai berikut. Pada tanggal 2 April 2013, membayar beban bunga bank sebesar 3.600.000 tunai. Maka, beban bunga bank senilai 3.600.000, begitu pula dengan kas 3.600.000. Pada tanggal 6 April 2013 menjual jasa konsultasi kepada PT 3 Pilar Utama senilai 42 juta. Sebesar 22 juta telah dibayar tunai sementara sisanya belum dibayar. Maka kas senilai 22 juta, piutang senilai 20 juta, dan pendapatan senilai 42 juta. Selanjutnya di tanggal 7 April 2013 membayar utang usaha ke toko Tunas Jaya sebesar 19 juta. Jadi utang usaha senilai 19 juta, begitu pula dengan akun kas senilai 19 juta. Selanjutnya di tanggal 10 April 2013 menerima jasa konsultasi dari PT 3 Roda senilai 24 juta tunai. Jadi, kas senilai 24 juta, begitu pula dengan pendapatan. Selanjutnya, di tanggal 11 April 2013 menerima pelunasan piutang dari PT Niaga Jaya sebesar 16 juta. Jadi, kas 16 juta, begitu pula dengan piutang 16 juta. Selanjutnya di tanggal 13 April 2013 membayar beban iklan di koran dan majalah sebesar 6.500.000. Jadi beban iklan senilai 6.500.000, begitu pula dengan kas senilai 16.500.000. Selanjutnya di tanggal 19 April 2013 membayar tunai beban renovasi kantor sebesar 6.200.000. Jadi beban renovasi kantor senilai 6.200.000, begitu pula dengan kas 6.200.000. Selanjutnya di tanggal 22 April 2013 membayar beban listrik, air, telepon sebesar 5.700.000 tunai. Jadi beban listrik, air, telepon sebesar 5.700.000, begitu pula dengan kas 5.700.000. Selanjutnya di tanggal 24 April 2013 membayar gaji pegawai sebesar 17.600.000 tunai. Jadi beban gaji 17.600.000, begitu pula dengan kas 17.600.000. Selanjutnya di tanggal 30 April 2013 manajemen PT Karenina Relation membagikan dividen sebesar 22 juta kepada pemegang saham perusahaannya. Jadi dividen senilai 22 juta, begitupun dengan kas 22 juta. Sehingga jumlahnya pada akun debit senilai 162.600.000 dan dikredit 162.600.000. Hasilnya balance. Selanjutnya pada buku besar. Buku besar kita input berdasarkan jurnal umum. Jadi, di sini saldo awalnya 292 juta. Ini didapat berdasarkan soal yang ditentukan. Jumlah kasnya senilai 273.400.000 rupiah, piutangnya 64 juta, perlengkapan kantornya 22 juta, sewa dibayar di muka 65 juta, peralatan kantor 85 juta, akumulasi penyusutan peralatan kantor, saldo kreditnya 15 juta, kendaraan senilai 1.600.000.000. Kemudian akumulasi penyusutan
kendaraan 300 juta. Kemudian utang usahanya, saldo totalnya senilai 175 juta dikarenakan 194 dikurang dengan 19 juta, maka sama dengan 175 juta. Utang bank senilai 660 juta, modal sahamnya 400 juta, laba ditahan 555 juta. Kemudian pendapatannya senilai 66 juta, beban listrik air telepon sebesar 5.700.000, beban bunga bank 3.600.000, beban gaji 17.600.000, beban iklan 6.500.000, beban renovasi kantor 6.200.000. Kemudian dividennya senilai 22 juta. Selanjutnya ke bagian neraca saldo. Neraca saldo ini diinput dari soal yang ada. Dengan ini, saldo atau jumlah dari debit senilai 2.171 juta dan kreditnya sama 2.171 juta. Kemudian jurnal penyesuaian. Jadi, akuntan memberikan informasi lain pada bulan Januari 2013 bahwa beban penyusutan kendaraan bulan April 2013 senilai Rp2.500.000, beban penyusutan peralatan kantor bulan April sebesar Rp1.200.000, sewa kantor bulan April sebesar Rp6 juta, dan perlengkapan kantor yang tersisa di bulan April sebesar Rp20.200.000. Di sini kita mulai dari tanggal 30 dikarenakan jurnal penyesuaian biasanya dihitung pada akhir periode. Di sini beban peralatan kantornya senilai Rp1.800.000 dikarenakan peralatan kantor senilai 22 juta dikurangi dengan informasi yang diberikan akuntan bahwa peralatan kantor yang tersisa senilai 20.200.000, maka di sini 1.800.000. Kemudian jumlahnya 11.500.000 pada debit dan kreditnya 11.500.000 dan hasilnya balance. Kemudian pada neraca lajur. Selanjutnya pada neraca lajur ialah neraca saldo. Neraca saldo kita input dari neraca saldo yang telah ada. Di sini kita masukkan masing-masing nilainya. Kemudian jurnal penyesuaian kita input dari jurnal penyesuaian juga. Kemudian neraca saldo setelah penyesuaian kita input dari neraca saldo dan penyesuaian. Di sini 16.200.000 karena neraca saldo ditambah dengan penyesuaian 15 juta, kemudian ditambah 1.200.000, maka di sini hasilnya 16.200.000. Begitupun seterusnya. Kemudian pada laba rugi kita input mulai dari beban-beban yang ada, yakni listrik, beban bunga bank, gaji, iklan, renovasi, sampai dengan beban perlengkapan kantor. Kemudian laporan keuangan, laporan posisi keuangan diinput juga. Kemudian totalnya, kemudian total pada neraca saldo ialah 2.171 juta. Kemudian pada jurnal penyesuaian 11.500.000 pada sisi debit dan kredit. Kemudian neraca saldo setelah penyesuaian
balance juga, yakni senilai Rp2.174.700.000. Begitu pula dengan kreditnya. Selanjutnya pada laba rugi, totalnya senilai Rp51.100.000 dan kreditnya 66 juta. Kita selisihkan menghasilkan 14.900.000 dan hasil akhirnya balance. Kemudian pada laporan posisi keuangan, total pada sisi debit senilai 2.123.600 dan sisi kredit 2.108.700. Kemudian selisihnya 14.900.000 dan hasilnya balance. Kemudian laporan laba rugi, pendapatan senilai 66 juta. Kemudian beban-beban jumlahnya senilai Rp51.100.000. Di sini 66 juta dikurangi dengan 51.100.000 menghasilkan laba bersihnya senilai 14.900.000. Kemudian laporan perubahan modal, laba ditahan 555 juta, laba bersih 14.900.000, dividen 22 juta. Kemudian dikurangi 7.100.000, kemudian 555 juta dikurangi dengan 7.100.000 menghasilkan laba ditahan pada tanggal 30 April 2013 senilai 547.900.000. Kemudian laporan perubahan modalnya, pada total aktiva lancarnya senilai Rp416.600.000. Pada aktiva tetapnya totalnya senilai Rp1.366.300.000. Kemudian pada utang lancarnya senilai Rp175 juta, pada utang jangka panjangnya senilai Rp660 juta, menghasilkan total Rp835 juta. Pada modalnya, laba ditahan Rp547.900.000, modal sahamnya Rp400 juta, sehingga menghasilkan total Rp947.900.000. Kemudian total akhirnya senilai Rp1.782.900.000, total hutang dan modal juga sama senilai Rp1.782.900.000. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.